dan sudah mengerucut dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan. Kami sedang mempersiapkan keputusan Gubernur. Mudah-mudahan sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Tapi yang jelas sudah putus. Besaran. Pokoknya besok diumumkan. Besok ditodong aja, nanti saya umumin. Yang jelas bahwa sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya pasti taat dengan PP yang mengatur tentang itu, yaitu PP nomor 49. Sehingga dengan demikian itulah yang kita gunakan sebagai acuan dan besok kami umumkan. Kalau selesai hari ini ya akan segera diumumkan. Tetapi pembahasan terakhir adalah pada hari ini. Walaupun PP tersebut mengatur batas waktunya adalah tanggal 24 Desember. Saya berharap hari ini bisa selesai. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2025 sebagai acuan pedoman di dalam pembahasan untuk penentuan UMP. Sekarang ini adalah di Jakarta pada hari ini pembahasan yang terakhir antara pemerintah DKI Jakarta sebagai penengah yang berada di tengah, kemudian para pengusaha dan para buruh. Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dan sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu. Mudah-mudahan hari ini selesai. Karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini. Tarik-menarik pasti terjadi. Dan pemerintah DKI Jakarta akan memberikan insentif bagi buruh. Apa insentifnya? Pertama berupa transportasi, kedua adalah berupa kesehatan, yang ketiga adalah memberikan kebutuhan air minum dari Pamjaya yang lebih murah. Kenapa itu kami lakukan? Memang kami tahu bahwa kehidupan para buruh sekarang ini juga masih perlu mendapatkan atensi atau perhatian dari pemerintah Jakarta. Itu yang kami lakukan. Kalau selesai hari ini ya akan segera diumumkan. Tetapi pembahasan terakhir adalah pada hari ini. Walaupun PP tersebut mengatur batas waktunya adalah tanggal 24 Desember. Saya berharap hari ini bisa selesai. Dan saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat. Kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk penetapan UMP-nya. Karena memang angkanya kan sudah ada range-nya, sehingga dengan demikian tinggal di range itulah dicari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan upah minimum provinsi tahun 2026 akan mengalami kenaikan. Penyesuaian angka kenaikan tersebut akan dilakukan dengan memperhitungkan berbagai indikator ekonomi, mulai dari inflasi hingga pertumbuhan ekonomi. Ya, Pramono mengakui telah mendapatkan laporan terkait dengan keputusan Presiden mengenai penetapan UMP. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan bersikap adil dalam menentukan besaran upah bagi buruh maupun pengusaha. Pramono telah meminta jajarannya untuk segera membahas UMP 2026 agar Jakarta tidak terlambat dalam menetapkan kebijakan tersebut. Saya sudah mendapatkan laporan mengenai keputusan Presiden tentang hal itu. Sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha. Dan saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat. Kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk penetapan UMP-nya. Karena memang angkanya kan sudah ada range-nya. Sehingga dengan demikian tinggal di range itulah dicari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh.
Ya pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta gubernur tidak mengubah indeks tertentu yang sudah direkomendasikan sebesar 0,5 hingga 0,9. Ya, KSPI mengancam akan menggelar aksi nasional jika gubernur mengubah indeks tertentu yang sudah direkomendasikan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengancam akan menggelar aksi nasional dan demonstrasi besar-besaran secara bergelombang jika gubernur mengubah atau menghapus angka rekomendasi Dewan Pengupahan. Aksi masif ini bakal dilakukan setelah tanggal 24 Desember atau menunggu pengumuman resmi keputusan para gubernur. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, ancaman aksi tersebut didasari kekhawatiran buruh jika angka indeks tertentu yang sudah direkomendasikan di tingkat kabupaten kota akan dicoret atau diubah oleh gubernur. Said Iqbal menegaskan tuntutan buruh untuk UMP 2026 tetap berada di angka kenaikan 6% hingga 7%, setara dengan indeks alfa di angka 0,9, seperti yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. 0,9 usulan Serikat Buruh. 0,5 jalan tengah yang diambil oleh Presiden. Usulan menterinya itu ditolak semua. Nah, dengan demikian, kami minta catatan yang keempat ini, gubernur jangan merubah angka yang sudah disepakati Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan kota. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah tentang upah minimum provinsi 2026. Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan formulasi kenaikan upah yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Adapun rentang alfa atau indeks tertentu ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso secara simbolis melepas ekspor produk dalam negeri secara serentak di 8 titik dengan nilai total mencapai 978 miliar rupiah. Ya, tujuan ekspor terbesar di berbagai kawasan mulai dari ASEAN, Amerika Serikat, Eropa hingga Jepang, China dan India. Menteri Perdagangan Budi Santoso secara simbolis melepas secara serentak ekspor berbagai produk dalam negeri dengan nilai total mencapai 58,77 juta dolar Amerika atau setara 978 miliar rupiah. Ekspor ini dilakukan oleh 31 perusahaan yang dilakukan secara serentak di 8 titik di 8 provinsi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari berbagai skala usaha, mulai dari industri besar hingga UMKM. Komoditas yang diekspor mencakup produk manufaktur, produk kreatif, komponen elektrik, panel surya, hingga produk hasil perkebunan dan hasil laut. Tujuan ekspor tersebar di berbagai kawasan, mulai dari ASEAN, Amerika Serikat, Eropa, hingga Jepang, China, dan India. Jadi hari ini kita melakukan pelepasan ekspor di 8 daerah, di 8 titik dari sejumlah 31 perusahaan. Sekarang kita pusatkan di Jawa Barat, khususnya di PT Dinso Manufacturing Indonesia, yang kebetulan PT Dinso ekspor ke beberapa negara ya, seperti ASEAN, Amerika, dan juga India, Eropa, dan Tiongkok. Ya, alat-alat atau motor-motor untuk mobil termasuk tadi di sini memproduksi wiper.